Halo Timosi, welcome back to Pinball Calcio. Bener kan namanya? Bener, lupa ya. Udah lama ya. Udah lama soalnya. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton channel ini. Di sini kita akan membahas sepak bola khususnya Serie A ya, karena kita ada di atas umur 30 tahun semua kan ya? Valid, betul. Valid kan? Valid. Iya. Saya 30 pas. Sama-sama ya. Jadi memang ya liganya 30 ke atas lah. Dan karena gue udah jarang kesini ya, gue mau memperkenalkan diri lagi nih. Nah, teman-teman kalau boleh yang mohon maaf kalau belum yang nggak inget atau nggak tahu, saya Aldi. Saya ini Interisti yang baju Berdadianya lebih banyak daripada jersey Internya. Interisti normatif. Interisti normatif. Dan di sebelah gue ada Reja, Milanisti Resbob. Jana. Gitu Jana. Kok bisa kabur? Saya udah bernama. Izin dulu tag tadi sama. Saya cinta orang Sunda ya karena istri saya ini ada darah Sundanya. Aman. Nah, terus di sebelahnya lagi ada Mas Wahyu. Iya, Mas Wahyu. Tapi dia marah kalau Gak mau dipanggil Mas Wahyu, namanya Bang Wai. Florenzi. Florenzi. Namanya di sini harus Wai Florenzi nih. Florenzi. Gak boleh di... Mas Wahyu. Lu romanis siapa sebutannya? Gue kayaknya kita tahun ini udah ada brandingnya gitu. Enggak, tapi gue suka brandingan kita yang sebenarnya kemarin dibawa jadi ini kartel kalsium. Itu kuat tuh. Kemarin yang ngatur skor gitu ya. Kemarin dia ngatur skor juga ya kemarin dia ya. Kemarin lo ya. Iya, Pak. Gitu. Ya, romanisti calon presiden Enggak. RCI. Jangan. Dan di ujung sana ada El Presidente kita, yaitu Bang Buara Diaksa. Halo lah. Seumur hidup. Tolong jangan dibully. Seumur hidup. Seumur hidup ya, seumur hidup lah. Amin. Dan sebenarnya kita juga ada beberapa teman kita lagi ya. Salah satu ada Bang Bustan, itu Juventini PNS, sama Bang siapa Berry itu Interisti Matel. Jadi kita udah ada branding aja harus kasih. Satu lagi bos Napoli. Oh ya, Bang Napoli. Itu Napoli Financial Freedom lah. Napoli Financial Freedom. Napolitano Financial Freedom. Oke. Ini tag pertama di 2026. Nah, Selamat tahun baru. tahun baru. Semoga makin berkah. Amin. Ya, semakin banyak penontonnya. Betul. Karena resolusi kita 2025 sebenarnya nggak tercapai ya. Iya. Sebenarnya resolusi kita adalah Ada. followers kita 10.000, subscriber 10.000, ternyata masih di 5.000-an. Belum achieve KPI. Ternyata dia masih hadir. Waktu itu kan dibilang kalau nggak nyampe 10.000, aku males nih. Ya, tapi setelah melihat kayaknya menyenangkan lah, tetap lah. 5.000 aja udah lumayan happy. Sayang saya sama kalian semua sebenarnya sih. Gitu. Oke, yaudah ya di tahun 2026 ini ya intinya fix ya di Giornata kemarin berarti Inter sudah menjadi champion di Inferno ya, karena kan 19 kan harusnya pas kan. Belum. Baru 18. Berarti belum fix. Kan kemarin kan diperdebatkan itu. Itu. Ditanyakan. Tapi ini sebenarnya juga Inter kan masih ada satu Game tunda. tabungan kan gara-gara Super Copa itu kan. Oke, nah mungkin kita akan bahas review Giornata 18 berarti ya. Betul. Dari Itu yang 18. tim yang pertama kali main dulu. Ya. Milan dulu kan baru. Cagliari Milan. Cagliari Milan berakhir dengan kemenangan Milan 1-0 doang. Nah, ini gua kalau POV gua sebagai penonton highlightnya Milan. unit highlight. Iya. Itu pertandingannya membosankan menurut gua. Kenapa membosankan? Gua ngelihat dari highlightnya atau dari mini matchnya itu hal-hal gak penting dimasukin. Nah, itu kan indikasi kalau nggak ada kejadian yang lebih seru lagi daripada itu. Gue bisa meluruskan sebetulnya. Sebetulnya di babak pertama sebagai Milanisti gue ngeliatnya itu mengejutkan karena Cagliari bermain dengan sangat menggigit. Mainnya gerabak-gerubuk, gedabak. Pokoknya setiap pemain Milan megang bola di sepertiga akhirnya Cagliari itu pasti langsung dihajar gitu. Makanya nggak banyak juga highlight di babak pertama sebenarnya karena tekanan itu justru datang dari Cagliari. Namun sayangnya tendangannya masih belum on target. Nah, terus juga banyak banget Milan kehilangan bola, passing-passingnya ngaco, Mas itu Estupinan juga ngopernya berantakan, habis dia ngoper lari juga
ebol-ebol doang. Iya, tapi lu cuma lari lambat anjing. enggak. Lari mah sebenarnya lumayan powerful, tapi abis dia passing dia langsung sprint pede, tapi ngopernya nggak jelas kemana. Leo sampai geleng-geleng kepala terus di situ kan. Gue ngeliat, ya Allah, ya udahlah. Jadi kayak gitu babak pertama. Nah untungnya babak kedua Rabiot bisa ngirimin umpan yang cukup manis tuh ke Leo. Nyampe tuh dengan ngelewatin berapa? 2 apa 3 Karena back pakai weak gitu. foot dia tuh, kayak Padahal pakai weak footnya Rabiot, pakai kaki kanan, dan untungnya Leo yang sedikit kepleset Iya, berhasil bisa gol. masukin ke gawang Cagliari. Tapi lo harus kasih kredit sebelum bola ke Rabiot, coy. Itu ada andil si Oh Jimat iya sih. Fofana. Iya. Bagus itu. Gua akuin. Betul. Entah kenapa dia selalu pergerakannya bahkan tidak bisa ditebak oleh pemain profesional. Karena kayak nggak mungkin nih Fofana dribbling nih, tapi dia di saat yang tepat dia kan kosong tuh, dia sempat bawa Iya, maju berapa langkah lah, bisa ada kali 6-7 langkah sampai ini orang mau ngambil, ini mau kemana ya? Nggak ketebak gerakannya. Jadi itulah gue pikir kenapa Allegri selalu memasang dia jika memungkinkan kan. Punya satu. Apa? Atribut dia bermainlah dengan bingung sampai lawan Anda kebingungan. Itu kuncinya. Kalau dia dapat bola dia bisa ngasih kipas ke Rabiot. Jadi ya itulah fungsinya seorang jimat ya. Memang di saat yang difungsikan. Cagliari bermain gitu ya, kita udah prediksi kemarin dia ya. di kandang kan. Ya biasa dengan asap flare segala macam dan militansinya si supporter Cagliari, ya pemainnya juga ingin membuktikan diri kan, membawa poin di Benar. kandang. Makanya di babak pertama mereka mainnya neken banget. Terus juga gua nggak tahu kenapa mungkin ada ancaman dan teror kepada wasitnya ya. Karena ada beberapa kali bang keputusan wasit di babak pertama gua ngelihatnya agak gua pertanyakan tuh, karena ketika ada ngerebut bola dari belakang yang bikin pemain Milan jatuh gitu ya, yang challenge-nya itu menurut gua nggak clean, nggak ditiup gitu kan. Terus juga sebenarnya ada satu momen yang waktu pemain Cagliari itu ngebuang bola, bukan ngebuang bola, diumpan, dia mau ngebuang, dia kena tangan. Nah itu tapi nggak dicek VAR, padahal itu di dalam kotak penalti. Nah itu yang gua sayangkan juga tuh, makanya gue pikir kayaknya dia emang diteror nih, nggak bisa pulang supporter Cagliari soalnya penuh. Udah gitu Kayak Barakuda. udah gitu lapangannya menurut gua ini dari sudut pandang penonton ya maksudnya itu kayaknya lebih Agak lebih kecil, kayak Highbury kalau di zaman dulu gitu. Arsenal, Jadi emang deket banget gitu rasanya. Nah jadi itu sih faktor-faktor yang menurut gua menyusahkan Milan. Tapi kalau dia bilang enggak, lapangan bola kan sama semuanya. Tapi emang benar ada perbedaan berapa meter lah kan. Range-nya kan itu Range-nya, ada ada range. range-nya. Ada range. Emang ada standarnya lapangan sekian sampai sekian, lebarnya sekian, panjangnya sekian, tapi ya balik lagi ke keadaan stadion masing-masing kan. Betul, dan emang ada, dan di regulasinya itu minimum dan maksimum, maksimum gitu. Jadi gitu emang ya, boleh Indonesia. dengan Dan jarak jedanya 15 meter aja tuh lebih gede dari lapangan badminton, ya kelihatan. kelihatan betul. Terus segitu aja kan, apalagi lu bayangin main di kandang Fulham, Craven Cottage, lebih dekat lagi. tuh. Iya, jadi lebih rapat. Lu main di lapangan Simpruk, no? Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Sampingnya itu lagi pelbak. Makan sampah. Main di lapangan Duri Kepak no, garisnya penonton. Tapi kemarin ada debut striker nomor 9. Oh iya, Itu Wancoy main. Anjir main. Mas full crook yang walaupun menurut gua Ada heading satu kan. Ada yang fungsinya dia. Iya, berfungsi, Dia tapi memantulkan Pasti. bola. ya tapi belum kelihatan lah sebenarnya Iya. dia kayak gimana, skemanya juga masih belum. Match fitness, apa segala macam, dia ball touch-nya lama nggak main, belum penyakit yang leher-leher kayak gitu. Iya, gitu. Udah Tapi gitu. tetap di antara pemain Milan yang keren Bartesaghi. Bartesaghi, Gattuso mengutus Scott di match kemarin karena betul. lihat Caprilla, Gattuso, Palestra. Caprilla, Bartesaghi sama siapa lagi? Palestra. Palestra, benar. Palestra kan sempet awal-awal babak Iya masih- masuk. Iya. Tapi serangan tangannya ya kan? pelan banget itu. Iya, Finishingnya jelek masih. Tapi benar Bartesaghi ditaruh di LCB ya kan, mainnya Bisa keren. free kick juga secara Bisa. Keren. Jadi Estuminan kayaknya dikasih tempat juga tuh sama Allegri di pertandingan kemarin tuh. Sinyal bahaya buat Calafiori dan Di Marco di timnas. tidak permanen gitu. Hati. Rasanya bisa lah dia ngeganti Di Marco, tapi bukan sebagai yang utama ya kalau gua ngeliat Iya, masih muda. dengan levelnya dia yang sekarang. Iya. Tetap Di Marco pilihan utama lah. Oh. Kalau di Winter belajar lagi. Oh, ini kan orang Belgia kan? Emang Italia? Hah? Belgia nggak masuk di match kemarin. Oh iya. Belajar lagi Kira gitu. buat di timnas. Maksudnya mainnya, tapi sebenarnya ketenangannya mah lumayan, cuman nggak tahu ya pergerakannya emang kurang ngegigit gitu bang, kurang menenangkan. Mendingan Gabia ternyata.
Iya. Kalau gue ngeliat. Satu lagi gue menanya nih sama kalian berdua nih. Ini kayaknya Allegri udah percaya diri ya buat bermain rotasi setiap pertandingan ya. Udah mulai pede ya. Benar. Karena emang harus kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu ya susah juga gitu untuk ngejaga momentum. Nggak juga sih orang main cuma di satu kompetisi. Kan kalau kata Bling Omin ini pemain Milan capek nontonin Inter main di UCL. Jadi emang harus rotasi gitu. Nontonin Internya rotasi juga gitu. Tapi Milan berarti di winter siapa sih yang didatengin selain Fulkrug itu? Baru full crew. Yang dikeluarin Resmi. Belum ada. belum ada ya? Kunku kayaknya sih. Golin gua cedera. Oh, cedera lagi. Udah cuma nggak dipasang aja. Bang, gue lupa ada gosip juga Milan mau ngedatengin siapa ya? Siapa ya? Gati, Bukan Gatti. Iya, back tapi siapa tuh? Sule, Matias Sule sempat Sule, ada Andre. gosip. Terus Ajis. bercanda mulu, ntar di komen lu bercanda mulu. lu ini komen bercanda mulu. Gue suka nih kalau gak ada Reja. Udah serius mulu. Sakit dada gua bacanya. Ya gitulah pokoknya lah. Kalau Milan Cagliari lah dari sudut pandang gua. Iya, untungnya ya bukan untungnya sih. Dia sempet memimpin klasmen juga kan, sementara berapa jam doang, 6 jam lah ya. Gua nggak bohong. Lebih dong. Iya kan karena beda hari ya. Iya, 24 jam lebih. 2 jam ya. Gua nggak bohong. Gua sangat berharap Inter kepleset lagi sama Bolonya. Cuman sayangnya Iya kan bagus mainnya. setelah ya itulah kebiasaan para Milanistik, setelah udah menang kita timnya lain belum main udah pada komen-komen semua tuh. Iya emang makanya. Dingin. Makanya. Turun lagi sebentar. Emang enak dicenginnya jadinya. Kenapa sekarang dia datang? Kan dia datangnya kalau menang. Iya. Oh iya benar. Sama kayak Rangga. Ternyata. Cuman ya gitulah. Iya, tapi Inter kan mainnya terakhir. Iya. Kita bahas Romanya dulu Juve nih. dong. Juve dulu. Oh, Juve. Oke. aja, Ini bisa karena dulu. hitam putih ya, Hitam putih, Juve. Juve sebenarnya kalau gua dari pandangan gua agak-agak mirip sama Inter sebenarnya, cuman hasil akhirnya yang buruk gitu. Karena di babak pertama nyerang dulu itu Cambiaso menurut gua 30 menit pertama lah. Salah satu pemain terbaik di Juve babak pertama gitu. Tapi ternyata setelah dia buat kesalahan itu drop langsung. Iya babak pertama ya Juve emang musim ini yang kalau kita bilang Yildiz sentris lah ya. Iya. Betul. Babak pertama emang condong banget tuh mainnya di kiri doang tuh. Di di Yildiz sama Yildiz. di Cambiaso. Cambiaso. Nah, Conceição-nya emang mainnya emang lagi nggak bagus tuh babak pertama ya kan. Sampai lagi asik-asik nyerang, tahu-tahu kesalahan Cambiaso, Lamek Banda shoot sekali dan satu-satunya peluang Lecce itu jadi gol, ya kan? Nah, babak kedua ya mungkin Spalletti sadar nih, ini sisi kanan gua nggak gerak nih. Conceição ditarik, masukin Zegrova. Emang terbukti lebih variatif serangannya Juve di babak kedua, ya kan dari sisi kanan dan sisi kirinya ya imbang lah, balance lah, ya kan dan gol cepat juga. Sebenarnya Juve udah bagus tuh, udah golin cepat tuh di babak kedua, ya kan? Ya tendangannya Yildiz ke blok, terus bola liar, nemu tuh McKennie nemu bola tuh. Nah, udah dan setelah itu ya Juve nyerang terus sampai dapat penalti. Nah ini puncaknya ini Puncak komedi. puncak komedi, niat hati mau kayak Milan nih ngasih penalti buat Nkunku ya kan. Dia naik moralnya, mentalnya dia pedenya. Niat hati pengen percaya diri malah bikin malu diri sendiri sama timnya sendiri ya kan. Iya, lagian. makin depresi itu si Juve. Sebenarnya menurut lu dia mau panen mau gimana sih niatnya? Menurut gue dia ragu bang. Jadi antara dia pengen ngeceplosin ke tengah, apa dia mau agak nyongkel pelan gitu. Jadi biar kipernya gerak dulu baru bolanya yang masuk. Gua rasa dia ada keraguan di situ. Makanya tendangannya jadi lucu kayak gitu. Tapi emang dari mukanya juga ada pas dikasih Nggak bola pede. kayak nggak pede kaget kan. Iya. Kan dari Yildiz mau kasih ke Locatelli, kasih Yildiz lagi David. Salah momentum sih menurut gua karena itu lagi masih seri kan. Kalau udah menang oke lah gitu lu kasih kayak gua kan ya lagi nol. Tapi kan habis itu dia golin lagi kan habis Iya. itu kan. Kayak dia Itu makanya naik di udah PD-nya. bisa setelah dia berhasil cetak itu dia bisa cetak gol lagi. Nah, ini menurut gua sih momennya belum pas aja sih harusnya ngasih ke Jonathan David saat Iya, lagi krusial banget kan, lagi seri, terus juga diserang terus kipernya jago banget. Jago banget sih Gabriele. Falcone, Gabriele Falcone ya. FAI, Falcone Romanisti. Ya. Penting. Penting banget. Ya penting, maksudnya pertandingan itu penting. Seenggaknya aku bisa nolongin Roma dari kejaran Juve, tapi Tapi nggak ternyata nggak tertolong, Romanya tulul. FAI juga FAI.
Jonathan David mantan anak buah John Herman. Iya, kan ada. Iya, kan ada. Benar. Gak mendingan dia fokus nyanyi aja di korn. Sama namanya. Kita kayak gitu. Namanya di Jonathan David. Ini emang ya? Vokalis David dia. Davis, kalau bukan Oh. Davis. Tapi kalau gue lihat di babak kedua sebenarnya Juve itu lebih mendominasi. Ada banyak kesempatan yang didapat sama Juve, tapi memang menurut gue belum beruntung. Ada kalau nggak salah satu kena tiang, satu kena mister dah. Yang Terakhir kalau nggak Yildiz. salah terakhir Nah, Yildiz, itu ya kan? Yildiz terakhir berawal dari master kelasnya Kalulu alias serantal sentilnya Kalulu. Serantal sentil Kalulu ngoper ke Yildiz, langsung di-shoot kena tiang. Emang lagi apes. Kalau Iya. pertandingan sebelumnya kan Benar. 90+2 kan Yildiz golin tuh. Nah, ini apes. Apes. Tapi menurut gua permainannya Juventus secara keseluruhan dibanding sama Igor Tudor jujur jauh banget. Spalletti itu lebih cair permainannya walaupun emang agak Yildiz sentris, tapi ya memang itu kemampuannya Yildiz Bang, tapi dia bisa ngebuka ruang teman-teman yang lain. Jadi menurut gua udah tepat lah si Spalletti itu untuk memanfaatkan Yildiz sebagai pusat serangannya dulu gitu, karena memang dia punya kapabilitas itu Ya, gitu. kayak Kvaratskhelia-nya waktu dia di Waktu Napoli. di Napoli kan, ya. betul. Lu dari tadi nyebut Yildiz mulu, tuh orang komen di YouTube kita. Itu kan gue bacain tuh, Kenan Yildiz 10. Dia bilang kan, Apa tuh? ini 2 tim kontrakan, kalau gelar domestiknya digabung, itu juga nggak bakal Oh, dia fans Juve ya berarti ya? Iya, kan Kenan Yildiz. Kenan Yildiz, Nggak bakal mengalahkan gelar domestiknya Juve sampai seumur hidup. Wah, Sampai kiamat. sampai kiamat. Pokoknya Kan Inter seumur sama hidup. Milan tuh 56. Iya, Juve Juve-nya 62. Mas, itu cuma beda 8, Mas. Ini 6. cuma beda 6. Yang itu komen lagi. Jadi itu dari 2 tim gitu. Iya. Terlalu optimis dan jumawa gitu. Sampai tuh cek dulu sampai kiamat apa sampai seumur Sampai hidup. kiamat. Berarti dia Sampai kiamat. pesimis sih berarti. Tapi dibalas lagi sama Dadi Santoso nih. Kata dia, Jupe udah pernah treble nggak ya? Kayaknya belum pernah, sampai kiamat juga nggak akan bisa. Nah, lo. Itu lebih valid Gimana sih kan tuh? itu. Gimana Kan lebih tuh? susah Kita amin dah. Ini udah lama gue nggak ngeliat Juventini yang nge-troll kayak gini gitu. Karena biasanya Iya. mereka santun, dewasa. Ini Elegan. Ini sangat dewasa sekali memang komennya. Apakah memang nge-troll bermaksud memancing huru hara yang lucu atau memang dia segitu fanatismenya sampai kayak gitu? Karena 6 gelar dari 2 tim, lu bisa klaim sampai kiamat nggak bakal kekejar. Iya, berarti 6 tahun ya, 3 tahun lah. 3 tahun lah kan. Iya. Gantian bisa tuh. Amit ya. Dia bisa memprediksi kapan kiamat. Nah, itu dia amit aja tuh kayaknya. Takut juga. Kalau tahu-tahu tahun depan, kejar bener. Bener. Itu enggak. Tapi gue tahu kenapa dia nggak santuy. Karena namanya Kenan Yildiz. Kalau yang santuy biasanya ya Alessandro Del Piero 7. Udah dewasa. Benar. Karena dia Kenan Yildiz nih. Tapi maksudnya kita juga nggak menghina abang Kenan Yildiz ya. Justru seru sebenarnya karena kita udah lama juga nggak ngeliat yang kayak gini. Jadi bagus lah abang Kenan Yildiz. Gak apa-apa komen Kita lagi lanjutin. besok. Kita komen lagi bang. Seru tapi Kalau masalah menarik. kan mungkin FYI aja nih, Juve biarpun nggak ngontrak tapi masih rugi bos. Masih rugi, masih pusing. Neraca Stewardnya keuangan pelit. masih rugi. Milan walaupun masih ngontrak dan nantinya nanti punya stadion itu udah 3 tahun positif neraca keuangannya. Jual poin terus. Jual pemain caranya. Kalau Inter memang masih negatif juga. Jadi pas kan tahun Iya. ini ya kalau nggak salah. Pas. Tapi- Tahun ini pertama kali belum, kedua kali deh kayaknya belum, maksudnya nggak minus gitu. Tapi denger-dengar stadium turnya Juve juga nggak lebih asik daripada stadium tur Persib Bandung, jujur Nah, aja. itu, Ha-ha. valid. Benar, valid mungkin ya. Karena udah banyak kesaksian kawan-kawan influencer yang lain ya, kawan-kawan konten kreator yang lain maksud saya, gitu. Terus ada lagi nih, gue mau bacain komen dari Yudahana Rilian 828. Ini nomor apa nih? 828 ya? Nocan. Oh, Nah, nah, oke. Makin lama makin kasihan lihat fans kaleng biskuit. Aduh, bukan makin lama, udah lama. Ini sama skala lagi. Udah lama. Ini lama. Nah. Aduh, Scudetto susah banget. Lu bayangin. Roma tim ibu kota, Piala Scudetto baru 3 ikat. Pengen bilang sampai Kayak kangkung. gue pengen bilang kayaknya nggak Scudetto lagi sampai kiamat, takut mendahului takdir. Kayaknya jangan deh. Terakhir Scudetto 2001, sekarang 2026, 25 tahun itu kalau udah di seremoni Udah pernikahan perak itu. Perak itu luar biasa. Yang dulu 2001 udah
mungkin masih sekolah SMA, Batistuta ya. ya kan ini udah punya cucu ya, udah 10 lagi ya. Lu dong, lu berarti dia nikah di luar punya di luar nikah dong. Enggak, yang 2001 udah SMA. Oh. Yang 4 tahun. Masa udah punya cucu? Enggak lah. Ya kalau anaknya cewek 18 tahun udah nikah. Tuh kan. Oh, Gue iya. beliin kaseto lu. Dan lanjut aja Ah, bahas tapi apaan berarti jadinya tadi- nih? Baca baca komennya ntar di next lagi. Iya, iya. Itu Nanti tadi- tonton sampai habis. Jadi sesuai lah komennya tadi kan Roma makin melempuh. Tadi Roma. Ya makin lama makin kasihan. Iya, apalagi kemarin habis kalah 1-0 dari Atalanta. Atalanta. Yang golin siapa? Yang golin itu Scalvini. Oh iya, pemain yang baru comeback. Iya, sengkek banget ini orang. Dia baru pertandingan kemarin apa udah sebelumnya udah main? Enggak, udah total sih udah 5 match kalau nggak salah ya. Iya. Cuman emang nggak reguler karena memang cedera. Masih itu lah pemulihan. pemulihan Iya. lah. Dan kemarin cetak gol yang sebenarnya juga ya agak-agak nemu lah itu bolanya kan. Ya banyak bukan kontroversi, banyak reaksi pro dan kontra sih di golnya. Tapi kalau dari pertandingannya emang Roma kagak pantas menang sih emang. Tapi Atalanta udah ngasih bonus loh blunder di awal-awal. Iya dikasih. Dikasih itu. Enggak, itu bukan kesalahannya Dybala. Memang ya posisi Dybala itu emang udah ketutup karena Seci kan. Emang udah terlalu deket banget posisinya sama Level, Seci. kalau levelnya dia bisa naik lagi Congkel itu jadi Messi gol. mah dingin dicongkel itu. Tapi emang ya mungkin dia ngelihatnya oh Ferguson lebih free ya kan. Begitu dikasih ke Ferguson double chance 2 kali shoot malah yang satu keblok, yang satu malah kakinya ke ini sama Jim City. kiri doang Mati. sih kakinya. Kakinya. Dybala Iya dia kan geser ke sana terus shoot pakai kanan kosong itu. bisa. Dia balik ke sini lagi. Bisa. Ya. Nggak pede kayaknya di bawah Iya, pakai tapi kaki emang kanan. bener Roma emang nggak pantas menang di babak pertama. Tapi kalau untuk di babak kedua harusnya Roma bisa cetak gol. Seharusnya Roma bisa cetak gol karena dari secara overall ya, terutama babak pertama lah, Roma main jelek banget babak pertama. Karena salah satu titik kelemahannya Roma itu kan yang pernah gue bilang satu selain counter attack, yang kedua antisipasi bola-bola mati set piece. Sering banget tuh Roma kegolan dari bola-bola mati kejadian lagi. Nah, terus juga karena apa ya, Roma terlalu ngikutin gaya bermainnya Atalanta dengan bermain terlalu melebar, terlalu terbuka. Jadi Atalanta itu pas lagi lawan Roma, di belakangnya dia rapet, tapi dia di depannya itu bener-bener ngelebar. 3 pemain depan mereka misal Skamaka, CDK sama Zalewski. Ini pasti satunya ada yang ngelebar banget nih. Dan jadi di depan cuma ada 2 nih. Misal Skamaka sama CDK atau Skamaka sama Zalewski. Iya. Tapi kombinasi di 2 orang ini itu cukup merepotin Roma karena Roma ikut ke bawah permainan melebarnya Atalanta di babak pertama. Makanya di babak kedua Roma langsung berbenah lah. Gasperini ya dapat peluang cuman ya udah. Enggak, tapi kayaknya Gasperini juga terlalu emosional tadi. Kan di episode kemarin Bang Wei bilang ini emosional Iya, nih, emosional. iya, Kayaknya terlalu kembali. emosional jadi kayak nggak enak kali jadinya mau Ya nggak menang enak, lawan kayak masih nggak Atalanta, enak gitu. orang dibikinin spanduk kayak kan terima kasih Gasperini. Gitu ya? Nggak udah di- cetak sejarah di Atalanta. Ya, Nah, ngasih mainnya lu. gelar Eropa kan. nggak Yang ngasih bener gelar kalau Eropa. nanti kalah mulu sama tim gede. Berarti Atalanta tim gede. Lu kemarin bilang tim kecil, gue udah seneng banget. Atalanta tim gede Bang, pokoknya semua tim gede biar Milan menang. Soalnya Milan trade-nya bagus. menang Tim lawan gede. gede. Tapi emang faktanya tuh ada faktanya begini. Roma kalau di babak pertama nggak bisa mencetak gol atau tidak bisa dalam posisi unggul, Bontok udah keduanya. itu pasti kalah. Pasti Iya, kalah. iya sih. Itu pasti Beberapa kalah. pertandingan kayak gitu. Ya, Berminggu-minggu dia itu kayak pasti kalah. Sorry, kalau misalnya Roma, ya bener pasti kalah. Babak pertama, Tapi kalau Roma babak pertama bisa cetak gol 1 aja, itu Roma udah pasti menang 100%. Di musim ini. Di secara musim ini, statistik ya. musim ini. Jadi Roma babak pertama bisa cetak gol, itu udah pasti Roma menang 100%. Kalau Roma di babak pertama nggak bisa cetak gol atau bahkan posisi tertinggal, 100% kalah hasil akhirnya. Tapi kalau di babak pertama masih keadaan imbang 0-0 tanpa gol, di babak kedua itu masih 50-50. Oh, gitu. Kemenangan dan kekalahannya. Karena lawan Inter, Juve, Napoli itu Roma kebobolan di babak pertama. Dan hasil akhir 1-0 kalah. Habis ya. Kecuali lawan Juve 2-1 ya. Nah, di babak kedua Roma kegolan duluan sama Torino dan Cagliari, hasil akhirnya kalah juga. Nah, itu. Kecuali di babak pertama Roma kegolan tapi dalam posisi unggul kayak lawan Fiorentina. Oh, benar. Jadi Udah seperti itu Roma menang. Jadi ya itu. Tapi kira-kira yang ngecengin kalian biskuit itu dia fans apa tuh? Menurut lu, Bang?
Kalau dari fans Lazio. Fans Namanya Lazio juga kayaknya. Fans Roma sendiri jangan-jangan. Iya. Fans Roma bisa jadi. Coba komen lagi bang, abang fans apa Iya. sebenarnya gitu. Ya kalau fans Lazio nih ternyata Lazio-nya juga kalah nih. Iya. Napoli. lagi. Dan ngomong-ngomong soal fakta, gue baru menyaksikan sebuah fakta bang waktu Napoli lawan Lazio, yaitu Antonio Conte yang biasanya menjadi biang keladi kerusuhan, dia yang misahin kemarin. Ya Kapan karena lagi? makanya aja. Kapan lagi gue ngeliat Antonio Conte alih-alih dia ikutan berantem tapi dia misahin. Ya gitu. coba kalau posisinya kejadian di situ, kontenya di sini, diatin doang sama dia. Di depan dia aja. Lagi di depan dia. Cuman gue ngeliat ya ini sih, gue bisa ngeliat di pertandingan kali ini tuh Napoli tuh bener-bener jadi salah satu title contender lah masih gitu. Kenapa? Karena Spinazzola udah sembuh, ya kan. Abis itu Lukaku juga udah mau sembuh. Dan gue ngeliat Conte ini bisa membawa Napoli yang kere-hore menjadi tim yang ada di papan atas. Dia tuh ngebangun sistem, ngebangun struktur, disiplin dan tepat guna pemain-pemainnya tuh bisa dia mainin dengan sangat baik gitu. Jadi baru berita Lukaku mau sembuh doang udah menang tuh ya. Baru kayak gitu. Enggak, tapi benar. Ngaruh tuh. Tapi maksud gua gini Bang, berarti kan saat ini kan striker praktis Højlund doang yang perform kan gitu. Wah, maksudnya Lorenzo Luka masih belum. Tapi dengan adanya Lukaku ya bisa jadi senjata juga kan untuk lawan tim besar atau match-match selanjutnya gitu. Dan gue ngeliat 3-4-2-1-nya Conte kemarin juga mainnya cair, David Neres juga bagus gitu kan. Menurut gue dia juga layak dipanggil ke timnas Brazil. Bahkan Noalang sampai waktu menang Supercopa nge-tag Ancelotti gitu kan, kayak ayo Panggil nih, gitu. panggil nih gitu, layak nih gitu. Padahal Ancelotti yang megang admin. Bener. Dikasih tahu juga. Bener. Tapi ya gue ngelihatnya itu sih, struktur, disiplin, permainan, tepat guna pemain-pemainnya itu luar biasa. Napoli juga bisa keluar dari tekanan, gelandang-gelandangnya kayak McTominay, terus juga siapa lagi kemarin yang main tuh? Itu yang ngasih asis Elmas. lah. Elmas juga, iya Elmas juga Politano. bagus. Lionel Politano dulu. Terus juga menurut gua Conte juga tepat jadinya bikin si siapa bek kanannya Ini kaptennya nomor 2, Di Lorenzo. Di Lorenzo itu juga jadi dengan tanggung jawab bertahan yang tidak terlalu tinggi gitu, dia jadi bisa bermain lebih lepas. Jadi gue ngelihat ya Napoli ini sebagai tim udah solid banget lah gitu. Ya gimana nggak solid lo? Karena Lu bayangin, nggak ada KDB, nggak ada Jambu Anggisa, Lukaku masih pada cedera. Terus walaupun kemarin sempat seri kalah gitu kan, tapi begitu dirubah formasi jadi 3-4-3. Gila. Gila mainnya ya, Napoli. terus juga maksud gua set piece-nya juga Napoli juga udah mulai bisa dapat gitu. Kemarin kan dapat set piece tuh. Iya tuh, Gol golnya Rahmani itu kan dari set piece gitu. Jadi gua ngeliat ya pelan-pelan senjatanya Napoli mulai kekumpul nih gitu. Pokoknya sinyal bahaya nih buat kalian-kalian berjuang buat Scudetto, Inter, Milan, Roma mah enggak. Ya, Itu bahaya tapi Napoli. iya, tapi kalau gua ngeliat sih di pertandingan kemarin ya emang kayaknya Napoli masih bisa lah ini untuk jadi Jelas. yang Jelas. title contender paling kuat lah menurut gua. Apalagi di ini UCL tuh udah Giornata berapa sih? 7 ya? Udah UCL ya? 7. Iya berarti dua pekan lagi kan Dua pekan lagi gugur. Napoli kan gugur. Nah itu dia ngegas habis itu. Udah ngegas lagi gitu. Iya. Pemainnya sembuh apa udah gitu. Karena pemainnya nggak ada yang nontonin Inter main di UCL gitu. dia main. Karena iya benar. Jadi udah istirahat. Gitulah kalau Napoli lawan Lazio kemarin, terus ya paling diwarnain sama ini aja sih. Ya, Lazio kalau gua ngelihat berita-berita transfer Mercato-nya tuh kayak mau mulai ngejual-jualin pemain gitu kan. Kita malah tahu dari admin kita yang udah mulai cerdas. Gundozi dan Gundozi, iya Gundozi ditawar Fenerbahce. Tapi Lazio nggak jelas itu. Ya kan? Nggak punya striker malah dijual ke West Ham. Nggak, terus juga kemarin juga ya agak kerugian juga sih Lazio jadi Noslinnya kartu merah. Habis itu juga siapa Marusik kartu merah gitu kan bareng sama si Mazzocchi gitu. Cuman kan Mazzocchi gantinya banyak nih, ada lah paling enggak. Cuman ya Lazio mau main siapa nih? Lotito mau nyari duit soalnya nih ngejual-jualin pemain. Buang duit itu kartu merah dulu Lazio musim ini. Iya, Belum banyak. Denda ya. Waktu kemarin ada Toma Besi kartu merah, yang sekarang ada Noslin, terus Gundozi pernah kartu merah. Sering banget, Mario Gila juga kayaknya pernah kartu merah juga deh. Demen ngasih duit ke panitia Lazio. Iya, maksudnya udah gitu kan
stok pemainnya sedikit, udah gitu malah ngejual striker Tati Castellanos gitu. Iya. Padahal dia nggak beli striker. Karena Volkotnya dipinjam sama Milan. Nggak beli striker. Tapi Pak, Firmino. posisinya nggak beli striker. Dia tuh nyari duit. Dia kan udah gitu masih ada yang ke Piala Afrika kan, Dele Basiro ke Nigeria, Oh iya, Piala benar, Afrika. Dele Basiro. Itu ya kan, jadi ya udah Isasennya masih cedera. Tapi- nggak jelas, Mauricio Sarri nggak jelas ya masih. Tati Castellanos West Ham. udah West Ham ya kemarin ya. Lupa. Lumayan berapa 30-20. Iya. Iya ada harganya. Ada harganya. Ada angkanya kalau Lazio happy tuh kayak Happy. aku menjual pemain yang tidak perform sebesar 20 juta ke Liga Inggris. Bahkan nyinggung Piala Afrika lucu banget. Kenapa tuh Piala Afrika lucu-lucu banget kejadiannya. Iya, iya, iya. Yang terakhir gue inget tuh ada kiper nangkepnya di luar kotak. Dia kagak tahu tuh, kagak tahu dia beri di mana. orang Afrika. Lucu-lucu banget dari Piala Afrika Temen bener. gua ada yang tugas di Zimbabwe. Oh, ini dulu di Facebooknya dia cerita mulu keseharian perilakunya orang Afrika. Udah sampai berapa sih sekarang? 16 besar, 16 besar. 16 besar. Kamerun lawan apa tadi gue lihat? Udah menang Kamerun. Lawan? Kamerun menang. Lawan Tanzania apa lawan apa gitu? Iya, pokoknya Tapi sebenarnya ketika gue nonton Piala Afrika tuh kalau ditontonnya menghibur Al. Iya. Mungkin itu karena gue nontonnya sambil ketawa-tawa, tapi mainnya mereka secara fisik tuh Iya, jauh fisikal, lebih kuat dari oke, pemain lari, Asia oke. menurut gue gitu. Lari-larian apa ngadu body bang, tapi emang kayak banyak kejadian lucunya itu. tapi kayak otot semua gitu. Ada lu kalau gue lupa gitu kan lu kalau main TikTok apa Instagram cari aja AFA ya? Afcon. Afcon Core lah. Bakal ketemu yang lucu-lucu dah Afcon Nah, Core. kalau Piala Afrika nih kan, ngomongin Piala Afrika, itu yang paling aman itu justru Inter Milan. Dia nggak ada yang ngirim ke Piala Afrika, makanya gacor. Hasilnya bisa menang. Milan juga nggak Milan ada. juga. Nah, Internya gacor tuh, lawan Bolonya aja bisa menang tuh. Gimana Al? iya, dan yang gua suka adalah ya mungkin teman-teman juga banyak yang bilang salah satu pertandingan terbaik Inter juga ya di benar. musim ini. Gue sering banget karena ketika lawan Como gue juga bilang kayak gitu. Lawan Bolonya ini gue bilang itu lagi karena emang ada peningkatan gitu di sisi permainan baik itu defense maupun offense. Defense-nya sih gila banget tuh. Pressing di awal-awal itu kayaknya ya mungkin dari musim kemarin udah jadi trademark Inter lah. Tapi ini lebih ngegigit lagi menurut gue sih kalau dari kelihatan gue ya. Karena ya gol-gol yang terjadi kebanyakan dari situ. Yang lawan terakhir tuh lawan siapa ya? Genoa ya? Yang Esposito lawan menit terakhir tuh Atalanta Atalanta yang itu dari umpan ke El Toro. iya makanya jadi menang 1-0 dari kebanyakan gol dari kayak gitu. Tapi kan ini 2 gol kan dari corner doang. Yang gol 2 sama ketiga ya. Iya. Nah, tapi gol pertama cakep gua akuin itu skemanya. Dari si Luis Enrique ke Zielinski ngasih bola ke Thuram backflip kan. Nah, Toro itu gua kira bakal kepleset, ternyata emang ngedami gitu kan. Gimik, emang gimik. Ngasih ke Zielinski yang ya hampir di garis kotak penalti lah ya, itu gua anggap dari luar kotak penalti lah karena masih di luar. Dan dia kemarin main bagus, Main sekarang bagus, malah golin. ya. ngegolin lagi, iya. Dan kipernya kemarin sama Falcone 11-12 gua akuin. Rafalia berkali-kali tuh ya. berkali-kali. Itu Inter punya shoot on target 11 kalau nggak salah pertandingan kemarin. Yang gol 3 berarti ada ya minimal 8 save lah berarti ya. Benar. Tapi Zielinski tuh udah mulai menemukan performanya ya. Betul. Menemukan tempatnya juga gitu. Bahkan menurut gua Zielinski ini juga jadi opsi yang lebih baik daripada Mkhitaryan gitu. Mkhitaryan. Bagus sih. Iya. Dan itu yang emang gue harapkan dari awal musim kan. Ya Mkhitaryan role-nya ya udah jadi super sub aja atau ya apa sih namanya rotasi dan ya ya ketika napas pemain utama udah habis ya dia masuk gitu karena Bener. secara skill dan kemampuan masih oke, tapi ya kita balik lagi ke usia dan fisikalnya yang emang udah aki-aki gitu ya kita akuin. betul. Dan yang gua suka kemarin adalah si kan ini ACRB udah kabarnya mau di swap sama Cancelo ya, karena dia nggak main. Liga Arab. Iya, dan ya yang main ada Akanji sama Biseknya juga udah kembali Waras. solid lagi udah Iya. waras. Udah waras lagi. Terus Barella yang ya setiap pertandingan juga masih sama gitu, ya, daya juangnya, daya jelajahnya masih yang paling tinggi, coveragenya ya salah satu pertandingan terbaik sih. Cuman ya lagi-lagi Inter di akhir babak, maksudnya di akhir pertandingan ya kendor, makanya Ya, kelemahannya Inter, Al. Iya, karena dia Kalau menit ke atas menit begitu, menit 70 ke atas dia 70 ke biasanya atas udah mulai nggak Inter. bisa nafas karena itu. ya Karena sudah dikasih tau oleh Mas Muhammad Hajrianur. itu namanya.
Iya benar. Ada yang komen itu. Ada komen itu, iya gue tadi baca juga yang namanya Mas siapa gitu ya 75 ke atas emang Inter suka kendor, makanya kalau mau aman ya minimal lu sebelum menit itu 2-0 dulu, selisih 2 gol lah minimal. Harus ngamanin nyari. gitu. Emang harus early game Iya, Inter tuh. dan that's why gua rasa emang itu kenapa Cifu ya lu harus ngotot di awal-awal babak lu pressing sebagus mungkin lah untuk dapet gol cepet. Bener, oleh karena kemarin Inter mainnya bagus juga, jadinya Milanisti harus sabar kata Mbak Alexa. Maaf Milanisti kalau tidak sesuai ekspektasi karena Internya belum kepleset. Ekspektasinya kan 4 besar doang gue mah. Iya benar sih, gue juga yang penting UCL kalau gue. Kalau Scudetto bonus, yang penting pada sehat aja pemainnya semuanya. Ha. Tapi ngomong-ngomong soal pemain sehat bang ya, menurut gue pemain-pemain di Serie A ini juga gue masih kaget karena mainnya all in banget di setiap pertandingan gitu. Soalnya kalau gue ngeliat beberapa konten kreator di Liga Inggris, ada juga yang bilang kayak banyak pemain-pemain di Liga Inggris yang juga mainnya jadi agak hati-hati karena mereka ngejaga diri buat Piala Dunia. Benar. Tapi sedangkan ketika gue nonton pertandingan Italia kayak yaudah gerabak gerubuk aja semuanya Karena gitu. mereka Karena nggak main timnas. Ada agak timnas. Aku mau membuktikan diri gitu semua ya. Kecuali pemain timnas Italia sendiri ya. Ya, Ya, Itali ya, emang ya. masih ini. Orsolini kemana sih kemarin? Nggak main deh kemarin. Padahal di bench kayaknya ada namanya. Capean kayaknya sih. Capean kali ya. Capean. Main mulu, dia main mulu. baruan dia. Yang kemarin gue bilang kayak kan Orsolini itu sebenarnya tuh bingung. Italiano makanya kadang ditrioin sama Odegaard sama Sergio Castro, kadang sama Cambiagi sama Kadang agak Jonathan mundur Rowe. dia jadi iya, playmaker. maksudnya ya. Bawa terus. Bawa terus ya. Puyeng dia kali ya. Ini Edward puyeng, mau puyeng Mental aja. cuy, itu mental cuy. Itu dengan Beda-beda Bude. posisi tuh mental juga itu, asli deh. Karena ya mau nggak mau sekarang kayaknya Orsolini masih jadi salah satu yang di top skor ya. Kayaknya 3 besar Iya, apa 5 iya, besar iya. gitu dia masih ada kan. Ya sebelum Lautaro bisa comeback gol itu Iya. kan itu kan Orsolini yang Iya, jadi makanya gue topnya. agak lah, kok malah nggak main. Ini salah satu pemain yang sebenarnya bisa mengancam Inter banget itu di sisi serangan balik ya. Iya. Terutama kemarin si Jonathan Rowe yang orang Inggris itu menurut gue terlalu banyak drama sih ya. Disenggol jatuh, terus Cambiagi juga kayak bukan bolonya yang gue tonton ketika lawan tim lain gitu. Makanya gue nggak ngerti kenapa si maksudnya golonya yang bisa ngalahin Inter di Super Copa kemarin beda banget lawan Inter di Nggak tahu Serie A. lagi beruntung Inter, beruntung. lagi di 3 atau 4 tahun yang terakhir belum kayak lagi kendornya di Serie A nggak tahu nih faktornya apa. Udah mulai habis pertanyaannya. Musim dingin, kedinginan. Fokus Copa lagi Fokus gitu. Copa, fokus Copa. Di Copa masih main kan di Copa? Di Copa masih ada kan nih? Masih ada. Golonya. Gitu. Ya berarti dengan hasil 3-1 kemarin Inter masih pertama, kedua masih Milan, ketiga Milan. Napoli. Napoli. Juve berapa? 4. Berarti Roma di bawah Juve. Roma 5 kalah head to head. Dan satu lagi yang kemarin pertandingan yang kurang papan bawah yang gua nonton yaitu Fiorentina akhirnya menang lagi juga kan. Iya. Padahal sama orang-orang udah disumpahin degradasi. Gara-gara dia beli pemain Manor SJW. Salomon. Nah, menang Israel. Manor Iya. Salomon. Yang mana? Oh, Salomon. Oh, iya. Ternyata malah menang. Fansnya bikin ada statement dari fans Fiorentina itu selagi ada Manor Salomon jangan harap kita akan banyak datang ke tribun stadion buat nonton kalian. Oh gitu ya. Italia respect ya. Italia respect ya. Iya lah timnas aja begitu kan, Donnarumma Iya, sengaja. Gattuso kan. Ya golnya lihat dong pas abis golin selebrasinya Ken kesel dicadangin. Oh, iya. Tapi dia golin Sebenarnya di walaupun kepala. ini menang ya dengan kemarin berapa angka yang masih minimal susah ngejar ya. menang di atau kalah jumlah kalahnya ya yang kemarin lu bilang itu Iya. bakal terdegradasi ya kayak sih bakal Masih kemungkinan susah. besar sih masih degradasi. Masih mungkin ya. Cuman kayaknya kalau dia bisa menang seri mah masih selamat lah bang. Posisi 17. 15 kan masih kepegang lah itu. 19. Gitu. Oke, nah ini karena kita ngeteknya di hari Senin lah ya. Senin ya. Ini hari Rabunya ya, Rabu malam ya. Selasa malam. Besok jam 9. Selasa malam jam 9 udah mulai. Pisa Pisa lawan Como. Pisa lawan Como. Cuman jam 11-nya Roma udah main. Roma lawan Lecce di Antv live. Gokil. Live di Antv. Antv terima kasih banget nih, sering banget nyiarin AS Roma. Inter doang yang belum. Inter dong. Lawan apa ya? Di awal-awal.
Tapi nggak banyak. Oh, ya lawan apa ya? Tapi banyak Roma. Ya, mungkin Como dikasih kantin. Bukan, tapi jam ini jam pagi waktu itu Inter. Tapi kalau gue ngeliat protes-protesnya teman-teman di sosial media dibandingin sama pertandingannya Milan ataupun Banyakan Roma, masih banyakan Milan dan Roma gitu dibanding sama Inter. Mungkin. Nanti Roma sama Fiorentina disiarin lagi. Tapi gue tahu share berapa. Gue pengen narik data emang. Oh. emang pas Inter goreng share-nya. Oh, gitu. Share ratingnya goreng. Gua Karena pikir- pagi juga sih. Gue pikir karena ketua acara di Antv yang megang Serie A Juventini. Juventini. Ada agak Enggak sensitif gitu. Gue nggak tahu orangnya siapa gitu, nggak tahu. Kalau tadi Aldi bilang, Nggak tahu. Udah gua keceplosan kalau lagi. Aldi bilang sharing itunya jelek, Roma apalagi? Roma tinggi militan, bapak-bapak walaupun main Roma jam berapa emang tayangnya? Ya kalau dia Yang besok yang Jam 12, hari biasa tetap ditonton sama bapak-bapak, biarpun besok ada masuk pagi subuh pada berangkat. Tapi kenapa Inter ketika di share di Antv share-nya kecil? Bukan kecil, maksudnya dibandingkan tadi Milan sama waktu itu Juve juga pernah kan ya. Juve, Iya. nah itu emang ya di bawahnya bukan yang Oh, kecil. kalau dibandingin sama tim-tim Ya yang mungkin lain. salah satu Pertimbangannya. pertimbangannya itulah ya. Tapi sebenarnya kita kan tahu skemanya, cuma kita nggak bisa bocorin gimana Antv menayangkan. Iya. Kan ada yang Jadi ada hitung-hitungannya. Iya. Kita tahu lah karena kita kartel Calcio. Kartel Calcio, betul. Oke, kita mau Oke, bahas berarti di midpick ada pertanyaan tadi Roma Lecce, Inter lawan Parma, Milan lawan apa? Genoa terakhir. Tapi masih Jumat, Milan Terakhir mainnya dia, enak Milan. dia. Milan Genoa terakhir. Ini dulu aja nih apakah Lecce meneruskan kedijayaannya melawan Juve bisa seri kan nih dan Roma juga bisa kalah. Gimana ya kaleng biskuit? Kayaknya enggak. Enggak apa. Kan tadi gue Nggak bilang, pede. tadi kan gue bilang, Lecce kipernya Romanisti. Ya, masa begitu? Masa dia mau nggak Iya, digaji sama Lecce iya, langsung kamu daftar jual gara-gara EDF pernah mantan pemain Roma, pernah Roma. Udah, Lecce kalah. Gue nggak perlu banyak komentar. Mau Roma pakai formasi yang tim B juga, Roma menang. Biarpun cuman 2-0. terlalu kahar. terlalu kartel. Tapi kalau gue ngelihat ya, mungkin kalau gue ngelihat berkaca dari pertandingan lawan Juve kemarin, ya Lecce sebagai tim bukan tim yang memang membahayakan sih. Maksudnya nggak ada pemain juga yang merepotkan. Katakanlah kalau gue bandingin sama Sassuolo yang ada si siapa? Loriente gitu, Pinamonti, nggak ada pemain yang kayak gitu. Camarda juga ya belum bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi dari belakang, tengah ataupun depan ya Lecce ini masih tim yang ya gurem lah bahasa gampangnya Ya, gitu. kunci utama Lecce musim itu di pertahanan ya. Dia pertahanannya solid tuh. Yang penting Diego Gabriel. Yang penting rapet aja kalau mau paling nggak untuk nyari poin lawan Roma dia grendel aja lah bertahan gitu. Ya tapi emang Lecce emang selain lawan Como dia juga termasuk tim yang susah dijebolin juga sih. Termasuk susah tapi maksud gua Bang dia juga sebenarnya nggak terlalu berbahaya juga ketika menyerang Iya, gitu. memang masih bisa gantikan. jumlah golnya Lecce sama Roma juga sebenarnya 11-12 ya. Nggak terlalu banyak golin juga gitu Iya. kan. Nah, salah satunya ya itu yang tadi gue bilang ketangguhannya Falcone, terus juga barisan pertahanannya Lecce juga kan Thiago Gabriel yang musim ini juga banyak diincer tim-tim besar di Serie A, marketnya naik karena performa bagus. Terus juga pemain-pemain senior kayak Antonio Gallo, terus ada Keolinda Gaspar. Jadi ya menurut gue ya dia di pertahanannya aja sih lebih bagus dikit ketimbang gelandang dan pemain depannya benar. dan faktor Medon Barisa aja cedera juga mungkin itu jadi salah satu faktor ya menurut gua. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu ya balik lagi nggak kalau dibandingin sama Sassuolo lagi Bang gitu nggak semenonjol Muharemovic sama AJ Itzes gitu loh di Wah itu lini jadi belakangnya gitu kan. inian baru Peran tuh. banyak. Iya. Jadi apa namanya jadi poros baru tuh duet Muharemovic dan Muharemovic dan Iya. Bejes tuh. Dan dijualnya juga sepaket gitu kayak ini apa tuh dibundling tuh bundle. Tapi lucu itu Sassuolo beli paketan Venezia kan, Felicande sama Ijes, tapi malah yang cocok malah Muharemovic ya kan, paketan yang Felicande-nya nggak dipakai di Sassuolo. Tapi mainnya bagus banget emang itu orang dua. Ya gitulah. Gua rasa juga tadi lu 0-2 ya? Gua sih Mainnya- 0-2. Mainnya di kandang Lecce kan? Ada Lecce. Mainnya kandang Lecce kalau gua 0-1 lah. Gue tetap berusaha
Roma kebol-bolan tapi menang sekarang 1-2. Oh, satu sih kayak Lecce nggak golin sih. Iya, kayak aja nggak golin bang. 0-1. Kalau ngelihat dari kemarin tuh hoki aja. Iya, hoki karena Cambiaso salah passing aja udah begitu Bisa nggak ada bisa striker. lawan Como, bisa lawan Como. Coba kita langsung prediksi aja sedikit. Menurut lo? Ngapain menang itu lah Como udah. Iya menang itu kamu menang. Tapi siapa tahu Cuadrado tiba-tiba ini dia ngedribble. Ya, tapi kalau lurus. kita mau ngasih tahu insight yang kita dapat sih ya menang Como 0-2. Oh gitu. Kalau Dengerin tuh teman-teman. Lu dengar berita dari sana kamu menang 0-2? Iya. Kalau gue sih kagak. Berapa ya? 1-1. 1-1. Ya, itu kepentingan. Enggak. Kata gue bang 2-2. Pisah gitu-gitu tuh alot bang. Itu tim yang bisa golin tuh. Bisa. Bisa ada 4 gol di pertandingan pisah sama Como. Agak sulit sih kok bisa ngegolin 2. Bisa. Menurut gue Golin bisa. satunya susah bisa. Kalau nggak Bisa gol aja baru 12 berapa nih? 13 baru. Tapi golin. Gue rasa lawan Como 2-2. Soalnya Pisa tuh hobi banget mainin counter attack dan Como mainnya nyerang. Makanya gue berani bilang Como bisa kebobolan. Gue 2-2. Kartel Calcio. Bantai mau 0-3 lah minimal. 0-3 siap. Lu dari tadi ngomongin JJ mulu Sassuolo. Nah, Sassuolo lawan Juventus gimana tuh? Sassuolo lawan Juventus. Menurut gua Gue all out dukung Sassuolo gua. Karena Ya karena Ijes terus Juventus juga kan kompetitor. kalau gua ngelihat musim lalu apa di paruh pertama kemarin apa di kemarin ya? apa? Sorry musim lalu Itses kan golin ke gawang Juve. Oh iya, Di gol. Venezia. Di Venezia. Iya. Gua rasa cuman kayaknya sih Juve menang lah di pertandingan ini 1-2 lah kalau menurut gua Juve. Tapi kebobolan Juve-nya gitu. Sassuolo yang golin si Loriente. Ini Juve udah mulai kebaca dan strikernya selama Vlahovic belum bisa main lagi ya bergantung kepada Openda dan David nih rada suram nih memang. Bermain di kandang Sassuolo. Sassuolo sih hoki-hokian menang 1-0 kalau kata gua. 1-0. Sassuolo menang 1-0. Sampai 1-2 tadi. Lo? Ini Sassuolo juga anggot-anggotan juga musim ini ya. Kemarin kan di seri lawan Parma. Iya nggak diduga gitu ya kan. Kadang bisa menyulitkan, kadang bisa gampang banget kalah. Apa karena Berardinya belum bisa main kan ngaruh juga jimat tuh. Kalau di Milan lu bilang jimatnya Fofana, nah di Sassuolo Berardi jimatnya sebenarnya kan meskipun di tengahnya ada Nemanja Matic, di belakang ada Jesus Moharemovic. Cuman ya kuncinya Juve kalau dia mau menang gampang sebenarnya. Cadangin Jonathan David deh, mainin Openda dari awal sama Jagrova mainin dari awal udah cukup. Tapi Openda juga banyak dicerca sama tifosinya sendiri kan. Yang ada jurnalis bilang ini nggak ada striker yang ada ciri khas Italinya nih Openda begitu juga. Ya sekarang mau gimana? Mau siapa lagi? Mendingan dia memang Mendingan dia David. David. daripada Soalnya Vlahovic kan belum bisa main, maksud gue itu Vlahovic loh. nggak bisa main gara-gara dia ada isu kontrak gitu mau di Cedera. Cedera. Milan nggak jadi ngelanjutin di musim panas, di musim dingin. di musim dingin. Tadi lu 1-0, lu berapa? 1-2 menang 1-2. Juve. Kayaknya sih David masih bakal main dari awal lagi nih kalau feeling gue. Makanya seri lagi nih 1-1 nih. Sama gue juga 1-1. 1-1. Kayaknya belum menang lagi nih juga. Masih bisa diterima lah. Oke, next ada Inter Parma ya berarti ya. Ya Inter di Parma. Parma ya, main di Parma ya. Mainnya di Parma. Ini Utardini. Gue sih ngeliat Parma yang musim ini sih nggak ngegigit kayak musim lalu gitu ya. Jadi kehilangan banyak pemain, kehilangan pelatihnya juga. Ya pemainnya lu ambil. Si Boni ya. Ya jadi gua rasa sih ya bukan masalah sebenarnya untuk Inter ya, tergantung Internya lagi nih. Kayak di weekend lawannya Genoa doang ya kalau nggak salah deh. Jadi harusnya sih rotasinya Rotasi bisa. sih Bisa 50-50 menang, aman lah ya. Jadi lawan Parma bisa full dulu atau si Lautaro kemarin kan agak capean tuh di awal kan sempet ngerasa cedera gitu kan. Nah, itu mungkin bisa diganti oleh Esposito dulu sama Thuram. Dan kemarin ada pemain Primavera yang main juga kan si Lavelli kalau nggak salah. Lavelli. Nomor 53. Ya Si mungkin Koci nggak dimasukin ya Koci? Siapa ya coach? beda. Ada, Bang. Ada back kiri tapi bukan Koci di. Udah 58 tahun nih. Beda dong, beda. Tapi gue mau benerin lu dulu. Udah. Kayaknya Tahun di pertandingan ini Inter tuh harus rotasi mau nggak mau Tahun karena berapa lama sih? Gua lupa. karena di weekend lawan Napoli. Iya, sorry, kan Genoa tuh udah kemarin ya. Iya, lawan Napoli. Di Milan ya lawan Iya, Genoa. Lu lupa. pikirannya ke kompetitor mulu sih. Iya, tapi itu dia maksudnya si Parma ini
nggak apa-apa rotasi karena tadi gue bilang udah nggak ngegit lagi dan ya masih bergantung sama si Adrian Bernabe, terus Del Prato mungkin di belakang. Ya kipernya juga bukan si Zion Cedera, ini. Suzuki cedera, Corvi. Iya lagi apa? Corvi, kiper Corvi. Padahal di situ ada Iya sih, ada pemain kiper kurang. senior tuh tapi gak dipakai, Guaita, mantan Valencia. Oh, nah itu dia makanya si Parmanya juga sekarang lagi di posisi 15 dengan jumlah kebobolan sebenarnya minus 7 gitu kan. Jadi memang secara ofensifnya masih kurang nih, masih ngandelin si Bernabe doang gitu. Si Dennisman itu masih ada nggak sih Dennisman? Udah nggak ada. Gitu. Nah, itu maksudnya banyak yang bikin banyak cabut, Parma iya. itu. Banyak yang cabut pemain kuncinya yang punya ya kan mainnya counter attack musim lalu. Nah, ini counter attack-nya udah nggak terlalu berbahaya lagi menurut gua gitu si Parmanya. Dan menurut gua Inter kuncinya tinggal itu nyelamatin 2 gol di awal itu, ke belakangnya udah bebas mainnya. Maksudnya udah nyantai. Udah lebih nyantai ya. Udah nyantai. Ngerti. Nah, gue mau bahas juga Napoli lawan Verona. Napoli lawan Verona. Skornya belum. Menurut gua Ngapain sih nggak ada yang nonton? 0-3 lah menurut gua. 0-3. Kalau nggak 1-3 lagi menurut Dengan pemain rotasi bisa rotasi Inter udah pede-pede semua sekarang menurut gue sih. Oke. Inter si Luis Enrique dan lumayan lah, apalagi Davies juga belum ada kan. Terus ya bek kiri mau Augusto mau Di Marco gas terus. Pio Esposito setiap dimainin ngasih impact, Iya, ngasih gol kontribusi atau lah ya. assist. Itu menurut gua ya lagi pada pede-pedenya. Ada kemungkinan Andi Diop dari starter enggak? Kemungkinan starter sih kayaknya enggak ya, tetap Main sih paling dari cadangan main ya. pasti ada sih, kan dia masih ngisi posnya si Luis Enrique juga. Kalau misalnya dia lagi enggak perform pasti dia masuk tuh, karena belum Darmian masih belum sembuh 100%, ya Davies juga masih pos operasi kan. Tadi lu berapa? 0-3? Ya 1-3 deh, 1-3 1-3. kayaknya. Inter lagi on fire, cek. Parma tim kecil, cek. Kalau nggak dirotasi sih bisa kejadian 0-3, tapi karena ini mungkin juga dia nyimpan tenaga dan pemain. Napoli ya, lupa gua 0-2 aja sih. Gua Remeh nih buat Inter. menurut gua 0-2 juga deh gua. Menurut gua 0-2. Parma enggak golin. Parma nggak golin. Enggak. Ya kuncinya sebenarnya Parma ini di musim ini kalau gue lihat dia tuh lebih ngandelin bola-bola udara. Karena di target man dia itu si Pellegrino. Oh iya Pellegrino. Pellegrino itu dalam satu pertandingan dia selalu di atas 5 menang total duel udara. Lompatnya. Total duel udara. Kalau duel udara sama pemain-pemain lawan itu dia selalu menang tuh di atas 5 terus. Di pertandingan sebelumnya langsung Solo kalau nggak salah 8-10 gitu dia menang duel udara. Jadi kuncinya itu aja sih, maksudnya kalau duel udara itu kan bisa langsung heading ke gawang ataupun bisa juga dia jadi pemantul. Nah, pemantul itu sering-seringnya tuh makanya tuh Bernabe tuh sekarang agak main lebih dekat sama Pellegrino itu. Jadi Dan nggak melebar sekarang kayaknya iya, deh. jadi begitu Pellegrino dapat bola atas, kalau nggak mungkin buat di heading ke gawang, dia pasti dibantuin ke belakang biar Bernabe langsung shoot. Nah, seringnya kayak gitu tuh main Parma. Kalau Inter bisa mengantisipasi ya, Bola atas ya berarti. ya pasti Inter dominan ya. Kalau bisa kecolongan kayak gitu ya bisa aja kebobolan. Tapi ya menurut gua 1-2. 1-2. Tapi gue masih lucu, ada nggak ya orang ngitungin statistik lompat tuh 5 anjing. Duel won. Iya, cuma masih Kalau ngitungin warnanya, cuma duel won tuh lebih sedikit itu. Komen bacain dulu sebelum dulu Napoli Verona. Sebelum Napoli Verona, kita bacain Oh, komen dulu, lagi. komen apa? Nggak ada lagi Emang Bang. lu mau dibahas gak usah udah. Gak usah, gue langsung tebak skor aja. Kayaknya siapapun yang main udah menang ini 3-0. Kalau gue cuma pengen bilang gitu doang. Napoli Verona, iya. Tapi musim Napoli Verona awal musim kemarin kan 3-0. dia kalah Verona ya. Tapi juara. Iya. Jangan sampai kalah biar belum tentu juara. Kalau menurut gue 3-0. Lu Bro, Napoli Verona Bang? 2-1. 2-0 Napoli. Iya masih 0-2 sih, kayaknya clean sheet tetap. Nah, Clean lu sheet. untuk komentar siapa? Kenapa lu mau baca komen? Mana Apa tadi tutup komen? nih? Kita lanjut aja. Milan nggak mau dibahas, Milan. Oh iya. Terakhir gue komen dulu, terakhir dia Pamungkas. Pamungkas ya. Dari kemarin di awal mulu kan mainnya. Gue pengen bacain satu komen ini aja nih dari Bang Edan Game. Edan Game apa Edan Game nih? Bang Wai mantap, pengetahuannya tentang tim lain sangat bagus. Jujur. Jujur. Iya. Jujur gue akuin emang Dia gokil. setara Labib Sadat emang. Bener. Bahkan Liga Indonesia pun Bang Wai ngikutin. Masih. Itu Bang Wai luar biasa. Liga Siprus juga ngikutin loh Bang. Liga Armenia. Liga Armenia. Liga Armenia. Jatuhnya judi bola itu. Iya. Terakhir lawan Genoa nih. Genoa masih ada si ini nggak sih Mesias? Masih. Iya. Ini sih kesempatan buat
Allegri mencoba Fulkrug starter. Oh, keren. Momennya rotasi, terus juga kemarin udah dicoba, lawannya juga mungkin tidak terlalu berat. Ini mungkin skema yang diidam-idamkan dia dengan Milan bermain dengan satu orang big man di ujung tombak sih harusnya bisa kejadian sih dari awal. Kemarin udah cukup oke lah, main 20 menit maksudnya bisa lah starter nih. Kayak gitu sih kalau gue ngeliatnya besok lawan Genoa. Loh, Genoa juga dalam 5 pertandingan terakhir itu belum menangnya cuma lawan Udinese doang di Giornata 14 bang kalau gue lihat. Lawannya berat-berat, Atalanta, Iya, berat. Nah, cuman gini bang, traumanya saya ya bang ya. Kalau Milan main di kandang gitu kan, terus ketemu tim-tim begini, Iya. golinnya susah banget gitu. Terus tiba-tiba Milan yang kebobolan. Iya. Tiba-tiba. Enggak, karena lucu, Milan dominasi. Set. Tiba-tiba satu serangan balik selesai. Nah, itu yang gua agak ngeri sebenarnya, dan Genoa juga punya kemampuan itu gitu, walaupun dia kalah-kalah tapi di 5 pertandingan terakhir juga dia ada golin gitu. Kalau nggak salah nggak golin lawan Atalanta doang gitu. Ya itu kan golnya menit terakhir. Iya, Jadi iya. kartu merah 1. Iya, benar. Dari menit ketiga. Tapi kan tapi kan itu faktor X berarti kan. Tapi kan sisanya Genoa bisa golin. Nah, ini sih kalau gue berharap juga tadi benar Fulkrug bisa ngegolin. Bisa ngegolin lagi bisa main dulu, bisa main, terus juga ya Rabiot juga bisa menyisir seluruh lapangan lagi. Dan menurut gue di pertandingan kali ini gue berharap Leao tuh nggak bener-bener ada main di sentral sih bang. Dia boleh ditaruh jadi 2 gini. Nah dia jadinya bisa agak free roam atau agak ngelebar gitu. Jadi kalau tadi ada Fulkrug yang main, itu menurut gue jadi bisa nge-unlock Leao-nya juga. Kalau balik lagi tadi si Bernabe ada pasangannya tuh yang bisa nge-mantulin bola. Nah gue berharap Fulkrug bisa mantulin bola ke Leao. Feeling gue memang 2 striker, Fulkrug sama Leao. Tapi tetap Leao lebih roll ke tengah karena si Allegri sempat komen Leao kalau dipasang di posisi favoritnya dia suka ketiduran. Dia tidak berkontribusi. Ngilang Di posisi favorit maksudnya di sisi kiri. Iya, Oh. gitu. Itu sibuk benerin rambut kali. Iya, Ngepang ke rambut. pinggir. Ngepang rambut. Dia terlalu nunggu, jadi maunya dipasing ke kaki baru dia beraksi gitu. Kalau dia main di LW, kalau dia di tengah kayak dia lebih usaha sih, gue lihat emang. Jadi masuk akal juga. Pavlovic dari awal ya main ya pasti ya. Karena kan kemarin istirahat kan. Benar. Harusnya. Dan mungkin malah Leo dicadangin kalau misalnya memang dirotasi Fulkrug bisa jadi sama Pulisic. Pasti kan dia dicadang juga kemarin. Iya. Kemarin itu. Salamakers tetap tapi ya. Tetap. Lagi bagus itu di beberapa pertandingan terakhir lagi kurang bagus mainnya ya. Enggak, tapi semangatnya dia tuh nggak ada lawan bang. Tetap walaupun Iya, dia mungkin secara dia permainan ketika dia megang bola nggak berkontribusi, tapi defensifnya tuh kuat banget. Iya, tapi maksudnya kan di awal-awal musim kan dia Iya. sering gol, assist atau kepas, tapi kan di Ya, kalau 4 atau 5 pertandingan terakhir Salamakers nih kayaknya agak menurun sedikit nih formnya nih. Ya Udah kan? mulai bercanda mulu sama teman-temannya. Dia baru balik dari Roma. Yang kemarin dia posting apa namanya? Latihan ngesut dari sisi samping tuh. Tapi kaki kirinya gacor juga loh dia. Bigfoot ya. Jadi dia dari kanan Bigfoot serang ke kiri. Tapi yang komen tuh teman-temannya dia, alias pemain-pemain Milan juga, tapi ngecengin. Kayak Modric komennya apa tuh nggak lu? Ya nggak ada kipernya gitu. Rabiot ini besok di pertandingan kayak gitu dong gitu. Pemain Milan juga cuma Tapi udah pernah golin tuh pakai kaki kiri. Iya. Lawan Parma apa ya? Yang dari kaki kiri itu kalau nggak Iya, salah. benar. Aduh. Yang bukannya cuma pelan doang gitu ya kan. Terlalu relax karena chemistry-nya lagi bagus nih pemain Milan, nggak ada geng-gengan, nggak ada yang tukang apa mungkin backstabber atau apalah lagi oke banget sih. Tapi gua cukup pede Milan bisa menang lawan Genoa karena ada Fofana. Itu yang tidak bisa ditebak oleh pemain profesional. Kan gue bilang kan. Fofana itu atributnya Iya. mainlah secara bingung sampai lawan Anda menjadi bingung. Jadi kalau gue ngelihat mungkin Milan nggak menang besar, mungkin 2-1. 2-1 sih kalau menurut Gua nggak pengen Milan kebobolan 1-0 aja cukup lah. 1-0 cukup. Ini kayaknya Genoa bisa ngasih kejutan sih nih. Colombo ya, Lorenzo Colombo kayaknya. Mantan Milan bukan sih Colombo? Iya, Iya. Masih Masih punya Milan. pinjaman. Masih punya Milan. Nah, kayaknya ya. Kasian juga dia Rossi kalau harus dipecat lagi gitu. Gue jadi iba gitu kan. Ya lu kemarin udah kalahin. Iya, harusnya menang. Enggak, jadi kasihan banget habis menang terus Genoa dihadapin lawannya Atalanta, lawan Roma, lawan Inter, terus Milan. Kasihan. Tapi Milan tetap menang sih. Berapa? 1-2.
2-1. 1-2 kalah dong. Menurut gua sih 1-0 lagi sih. 1-0, 1-0, 2-1. Tuh, tapi ngomong Fofana kayaknya cocok main di Akpon. Gua kira dia Prancis. Prancis. Keturunan mana? Mali ya? Le? mungkin. Apa Burkina Faso? Nggak tahu, jujur nggak tahu. Nggak mau sotoy. Itulah. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini ya, episode review dan preview. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas tapi di episode Selanjutnya. nanti ya, untuk weekend depan dengan baju yang sama mungkin ya, dengan gaya yang sama. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini untuk baru yang nonton sekarang di apa namanya Pinball Calcio, terus ada Facebook juga sekarang. Facebook kita baru ya. Ada yang jadi di Facebook itu yang Pinball Calcio Updates ya. Oh itu ada namanya itu? cabangnya lagi. Cabangnya lagi. Iya. Karena ada kesalahan Karena teknis. admin mau ngasih nama akun pribadinya dia yang ternyata jadi pinball. Aslinya akun pribadi dia. Jadi mirroringnya ke akun pribadi dia. Mirroring dari Instagram ke akun pribadi dia. Jadi iya. Jangan lupa di Iya, follow di di Facebook. Instagram Kak Pinball Casio juga. Iya, lagi aktif-aktifnya. Aktif. Admin kita lagi rajin banget nyari berita-berita yang kadang kita juga tahu berita dari situ. Iya, jago banget. Jago banget. Terus terima kasih juga Awas Sport buat tempatnya. Betul, studionya. Dan terakhir yang paling terima kasih kita kepada para baginda. Oh iya. Paduka. Terima kasih Terima kasih. membership ya, Ya. di channel kita. Betul. Start dari berapa membershipnya? Ingetin lagi kalau Dari 5.000. Dari 5.900, 9.900 dan yang paling atas 29.900. Ya, tapi pokoknya di bulan Januari ini kita akan ngasih satu konten eksklusif kali Bang ya. Mungkin konten eksklusif yang akan gue buat adalah Sambil mandi malam-malam. enggak, ini serius Bang, ini serius. Mungkin yang akan kita bikin adalah gimana perjalanan Bang Bara untuk menjadi seorang pundit. Maksudnya pundit itu kan orang yang memang hidupnya dari sepak bola. Baik dia pelatih, jurnalis atau jurnalis, mantan pemain sepak bola gitu kan. Bang Bara kemarin baru menyelesaikan pendidikannya di lisensi D PSSI. Nah, jadi itu akan gua tanyakan Bang Bara. Nah, kita ini bikin konten bareng untuk Bang Bara menjadi pundit yang legit gitu kan karena mendapatkan Palungganya lisensi. jadi kakak Casio lo ya. Iya, lisensi D lo, Iya, Bro. dari- ini iya. menuju legitimate pundit ini. Melatih Persikat target gue 2030. Gacor tuh Persikat Iya dong. di Liga 2. PSMS aja dikalahin. Gokil. Dah, tutup dah. Ya udah, terima kasih teman-teman. Ciao. Ciao. Gaji.